الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ustaz, ini mau bertanya Ustaz. Iya. Selama ini kan kita sholat Ustaz. Bagaimana menghadirkan hati ini pada Allah Ustaz, supaya kita tuh menikmati sholat itu, bagaimana Ustaz menghadirkan hati kepada Allah itu. Ya, inilah yang mesti kita pahami, karena masalah sholat ini sesuatu hal yang wajib kita mesti pahami. Karena memang Allah pernah menjelaskan kepada kita ini dalam surah Al-Hijr ayat 99, Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya sembahlah Rabbmu itu sehingga betul-betul terbit di dalam hatimu itu suatu keyakinan. Jadi makna ayat itu kalau dipahami secara dalam, sembahlah Tuhanmu itu sehingga hatimu itu betul-betul terbit suatu keyakinan. Yang menjadi persoalannya, yang dikatakan yakin itu yang bagaimana? Maka Nabi menjelaskan yang dikatakan yakin itu menurut Nabi adalah al-imanu kulluh, adalah iman yang sempurna. Kalau yakin itu adalah iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu yang seperti apa kata Rasulullah? Nah, yang dikatakan iman yang sempurna itu menurut Nabi adalah al-iman antu'mina bi ru'yatillah. Iman itu dimana kamu mampu menyaksikan Allah yang wujud pada alam dan sempurna pada dirimu. Makanya sholat itu mesti sampai kita kepada menyaksikan. Kalau kita tidak sampai ibadah kita kepada menyaksikan, sekurang-kurangnya bagaimana hadirnya hati dan jiwa kita itu kepada Allah. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Rasulullah itu di dalam sebuah hadis beliau, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak mampu melihatnya Allah, maka hadirkanlah hatimu dan jiwamu bahwa Allah itu sedang melihat dan menyaksikan akan dirimu. Jadi hadis ini sebenarnya makna seolah-olah itu artinya beribadahlah kamu kepada Allah sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya kamu mesti mampu menyaksikan akan Allah. Sebab kalau kita tidak menyaksikan akan Allah, bagaimana cara kita akan mengingat dirinya? Bagaimana cara kita akan menyembah dirinya? Tak mungkin kita ini menyaksikan Allah, melihat Allah tanpa melalui pengenalan terhadap akan dirinya. Nah, contoh aja lah kita semua yang hadir inilah maksud Ustadz. Ustadz ada punya teman ya di sekolah Ustadz. Kita anggaplah namanya Habib. Ya. Ketika Ustadz tanyakan kepada kita semua, bisa enggak kita semua ini mengingat teman Ustadz yang namanya Habib? Bisa enggak Pak Jul mengingat teman Ustadz yang namanya Habib? Kenapa enggak bisa Pak Jul mengingatnya? Itu pertama, belum mengenal. Yang kedua, belum menyaksikan. Orang yang belum kenal, tentu dia tidak akan pernah menyaksikannya. Nah, kalau kita tidak menyaksikan, bagaimana kita akan bisa mengingat akan dirinya Habib itu? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bisa enggak Pak Jul atau Ebit mengingat istri, anak, orang tua, walaupun istri, orang tua, dan anak kita tuh jauh dari sini keberadaannya? Bisa enggak kita mengingatnya? Bisa. Ya bisa. Apa sebabnya bisa mengingatnya? Sudah kenal. Nah, karena sudah mengenal. Kalau sudah mengenal, pasti dia menyaksikan. Tidak mungkin orang itu ya menyaksikan tanpa melalui akan pengenalan. Nah, begitulah kita sebenarnya dihantarkan oleh Rasul dalam melakukan suatu pengabdian, penyembahan kepada Allah itu. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kalau kamu beribadah, kamu sholat, betul-betul kamu itu ya melihat Allah yang kamu ibadati itu. Kamu mesti menyaksikannya. Itulah yang dikatakan namanya iman yang sempurna itu. Iman yang sempurna itu bukan dalam bentuk permainan kata dan huruf serta suara. Tapi iman yang sempurna itu antu'mina bi ru'yatillah.
betul-betul kamu itu menyaksikan Allah yang kamu sembah itu, supaya kita bisa ingat. Makanya di dalam ayat tadi Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu itu betul-betul kamu menyaksikan Tuhanmu itu pada alam dan sempurna pada dirimu. Barulah kita muncul ibadah kita itu ibadah yang sempurna, ya, mengingat akan dirinya tadi itu. Makanya Nabi mengatakan man abdal asma dunal makna fahuwal kafir. Nah, siapa yang menyembah nama, menyembah lafaz Allah, huruf Allah, tulisan Allah, lalu tulisan huruf dan lafaz Allah itu yang dikatakannya Tuhan, lalu itu yang dibayangkannya, itu yang dihadirkannya di dalam hati dan pikirannya, fahuwal kafir. Itu adalah sesuatu kekafiran. Nah, berarti dia telah menjadikan tulisan Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikirannya. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa untuk mengingat akan dirinya? Nah, untuk mengingat akan dirinya itu, ya, kita wajib, ya, mengenal akan diri kita ini. Nah, siapa diri kita ini sebenarnya? Walaupun Allah itu tidak bisa dijangkau dengan akal pikir, ya, tidak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan. Tinggi pun namanya rasio kita, berlian pun dan cerdas pun kita, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menjangkau akan keberadaan Allah itu. Karena yang menciptakan akal pikir kita Allah, yang memberi paham pengetahuan kita itu adalah Allah. Sekarang kalaulah akal pikir dan pengetahuan kita tidak mampu untuk memahami, mengenal akan Allah, lalu bagaimana cara mengenalnya? Padahal Allah itu ingin dikenal, Allah ingin diagungkan, Allah ingin dilihat akan dirinya. Nah, walaupun akal pikir dan ilmu pengetahuan tidak mampu untuk menyentuh keberadaan kewujudan Allah, Allah sudah memberikan jalan kepada dirinya. Apa jalan yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa kenal akan dirinya? Makanya Allah bilang, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda kewujudan kami, kata Allah. Allah telah memberitahukan tentang alamat keberadaan dirinya. Bahwa alamat keberadaan dirinya, tanda-tanda untuk melihat akan kewujudan dirinya, itu Allah zahirkan namanya alam. Alam inilah tanda-tanda untuk memandang dan melihat akan alamat keberadaan Tuhan. Dan dirimu itu juga adalah alamat untuk mengenal dan memahami akan diriku. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga kamu betul-betul jelas, terang untuk menyaksikan kewujudan aku pada alam dan pada dirimu. Nah, jadi untuk mengenal akan diri tadi, kita baca alam, kita baca diri kita ini. Nah, siapa alam dan siapa diri kita ini? Bahwa alam dan diri kita ini adalah alamat untuk mengenal, untuk menyaksikan akan kewujudan dirinya. Maka disitulah wajibnya kita itu mengenal akan diri kita ini. Karena diri kita inilah sebenarnya alamat untuk mengenal dan menyaksikan akan dirinya. Nah, inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat, manusia yang arif itu sebenarnya adalah manusia yang mampu mengenal akan sejati dirinya. Yang mampu mengenal akan rahasia dirinya. Siapa yang mampu mengenal sejati dirinya, yang mampu memahami akan rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan Tuhannya. Kenapa dia bisa mengenal akan Tuhannya? Karena dirinya inilah tempat memandang akan kewujudan rahasia di Tuhan itu. Makanya dikatakan oleh Rasulullah itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Apa maksudnya kenal diri akan Tuhan? Kenal diri kita ini, bahwa diri kita ini tiada wujud, tiada melihat, tiada mendengar, tiada berkata, tiada mengetahui, berkuasa, berkeadaan dan hidup. Kalaulah tiada wujud, itu artinya bahwa diri kita itu adalah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kita ini melihat. Kalau tidak melihat berarti diri kita ini adalah buta.
Tidak mampu kita ini mendengar. Kalau tidak mampu diri kita ini mendengar, berarti kita ini tuli. Tak mampu berkata, ya bisu. Tak mampu berkehendak, itu adalah lemah dan papa. Tak mampu hidup, berarti hakikatnya diri kita itu mati. Ketika kita paham bahwa diri ini tidak ada, buta, tuli, bisu, lemah, papa, bodoh, mati, pakot arobahu. Di situlah kamu bisa mengenalkan Allah. Bahwa Allah itulah yang wujud. Allah itulah yang sebenar-benarnya yang bersifat melihat. Allah itu sebenar-benarnya yang bersifat mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Kita ini tidak bersifat, yang bersifat itu hanya Allah. Makanya orang yang telah sampai pengenalan dan pemahaman dirinya kepada Allah, kata Rasul, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, maka disitulah binasa dirinya, karam dirinya, hilang dirinya. Kenapa karam hilang dirinya? Karena dirinya Allah itu sudah meliputi akan segala yang wujud ini. Diri Allah ini sudah meliputi akan segala yang ada ini. Nah, kalau Allah sudah meliputi segala yang wujud, segala yang ada, karena Allah itu bikulli syai'in muhit, maka tidak ada yang terpandang. Tidak ada yang terlihat lagi dalam pandangan hati dan zohir kita dan batin kita itu, melainkan yang terpandang secara zohir dan batin pada diri kita itu hanya Allah semata-mata. Disitulah letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Maka untuk sampai kita menyaksikan, mengenal, memahami akan kewujudan Allah itu memang jalan satu-satunya dari sekian banyak jalan ya, yang kita bahas malam ini, bagaimana kita mampu untuk mematikan akan diri kita ini. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Maksudnya matikan diri di dalam hidup. Matikan diri sebelum ajal sampai. Matikan diri ini sebelum usia itu selesai. Nah, itu makna mati dalam pandang hakikat. Dia mati di dalam hidup. Kalau mati dalam pandangan ilmu fikih, ilmu syariat, betul-betul lepasnya ruh daripada jasad ini. Ketika ruh lepas daripada jasad, disitulah dikatakan namanya mati. Namun mati orang hakikat tidak seperti itu memahaminya. Mati di dalam hidup, mati sebelum usia umur itu habis. Jadi yang mati itu apa? Yang mati itu adalah rasa keakuan dirinya yang merasa dirinya berbuat. Nah, itu yang dikatakan orang yang telah mati dirinya, itu yang disebut diri yang la haula wala quwata illa billah. Disitulah duduknya almarhum itu. Jadi yang dikatakan almarhum itu adalah orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau kita masih ada keakuan diri, belum disebut almarhum, tapi al-mal'un namanya, orang yang dilaknati Allah. Di mana letaknya al-mal'un? Orang yang dilaknati Allah, karena Nabi katakan wujuduka zanbun, adanya wujud dirimu yang merasa dirimu berbuat, itu adalah dosa. Disitulah kita itu mendapatkan kemurkaan Allah tadi itu. Letaknya kita mendapatkan kemurkaan Allah karena pada saat itu kita sudah merampas dan merampok haknya Allah itu. Merampok hak Allah itu maksudnya Allah bersifat wujud. Lalu kita merasa pula kita bersifat wujud. Itu sudah merampok hak Allah. Allah bersifat mendengar dan melihat. Kita merasa pula bersifat melihat dan mendengar. Itu sudah merampok haknya Allah. Padahal diri kita di hadapan Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya dikatakan Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada pada dirimu, kamu melihat mendengar, itu sebenarnya kamu melihat mendengar itu adalah nisbi, tidak yang sebenarnya. Nah, ma indakum yanfadu tidak sebenarnya. Wa ma indallah baqi. Yang sebenarnya yang kekal abadi itu aku. Yang melihat itu aku yang sebenarnya. Yang mendengar itu aku yang sebenarnya. Kamu nggak ada. Nah, kalau kamu tidak ada, lalu siapa sebenarnya diri kita ini? Kalau dibilang diri kita tidak ada, diri kita ini adalah kenyataan untuk memandang dan menyaksikan akan dirinya Tuhan. Ainullah. Nah, itu tuh. Diri kita ini tempat memandang nyatanya dirinya Allah. Makanya walaupun kita punya diri, tapi dirinya kita ini bukanlah punya keakuan diri kita.
Tapi diri kita ini adalah punya keakuan dirinya Allah. Walaupun Ebit yang bernama Ebit, tapi yang bernama Ebit itu bukanlah kenyataan diri Ebit, namun kenyataan dirinya Allah. Walaupun kita disebut namanya manusia, tapi manusia kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun kita disebut orang oleh orang, tapi orangnya kita ini sebenarnya bukanlah kenyataan akan diri kita. Lalu siapa orang, siapa insan, siapa diri kita? Orang, insan, dan diri kita itulah ainullah, nyatanya diri Allah. Disitulah Allah mengatakan melalui nabinya, al-insanu siri wa siri sifati wa sifatil ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah diriku. Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, maka dirinya lah yang nampak, dirinya lah yang berbuat. Disitulah letaknya Allah itu disebut namanya batin, tapi batinnya itu tersembunyi pada segala yang ada ini. Dia batin, dia tersembunyi pada segala yang wujud. Jadi yang bisa mengenal akan rahasia wujud batin yang sudah nyata dari segala yang wujud tentu adalah orang yang mengenalnya. Sebab orang yang mengenal itu adalah orang yang telah mampu menyaksikan akan kewujudan Allah. Makanya jangan kita tertipu untuk memandang dan melihat bentuk dan rupa. Karena segala bentuk dan rupa itu tidak lain adalah tempat memandang nyatanya akan dirinya. Jadi orang yang tidak mampu memandang akan kewujudan Allah dalam bentuk segala rupa, itu karena dia belum mampu mengenal akan kewujudan Allah yang sebenar-benarnya itu. Itu yang pertama kata Nabi, makom tauhid namanya. Jadi makom tauhid itu makom mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah itu tidak lagi terpandang alam dan diri kita ini, ya, dalam rahasia diri kita, melainkan yang terpandang itu hanyalah Allah semata-mata yang nyata pada alam, nyata pada diri kita dalam bentuk rupa yang berbeda. Tapi kalau masih ada terpandang sesuatu selain daripada diri Allah, kita belum mengesahkan Allah namanya. Tauhid itu mengesahkan Allah, mengesahkan zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya. Itu yang tauhid itu. Makanya caranya itu hapuskanlah alam dalam pandangan hati dan nyatakanlah Allah dari segala yang wujud. Bahwa dari segala yang wujud ini, inilah yang disebut namanya ainullah. Nyatanya tempat memandang dirinya Allah itu. Termasuklah akan diri kita. Diri kita ini juga tempat nyatanya memandang Allah secara sempurna. Makanya insan itu bukan kita. Insan itu aku, kata Allah. Makanya Allah bilang al-insanu siri. Insan itu bukan dirimu. Insan itu adalah diriku. Rahasia aku. Kalaulah insan itu rahasia aku, itu maknanya rahasiaku itu tiadalah diriku sendiri. Dirimu itu adalah diri aku. Diri aku inilah sebenarnya dirimu. Kalaupun dirimu adanya dirimu bukanlah sesungguhnya dirimu, tapi diri aku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belum mampu menyaksikan Tuhan, ya, pada makom tauhid, minimal kita turun pada makom muraqabah. Muraqabah itu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum mampu memandang dan menyaksikan Allah, tapi hadirkanlah rohanimu, jiwamu kepada Allah, bahwa Allah betul-betul sedang menyaksikan akan dirimu. Di sini yang disebut namanya permainan rasa. Contoh, Ebit, Pak Jul bisa enggak melihat namanya angin? Enggak bisa kan? Tapi bisa enggak Pak Jul atau Ebit merasakan hadirnya angin itu pada tubuh ini? Bisa. Bisa. Kalau bisa Ebit merasakan hadirnya angin pada tubuh ini, apa rasanya angin itu hadir pada tubuh kita ini? Sejuk. Sejuk, dingin. Ketika tubuh ini merasakan sejuk dan dingin, itu artinya kita sudah bisa merasakan hadirnya angin itu pada tubuh kita ini. Walaupun tidak kita lihat, tapi kita bisa merasakannya. Itu dengan rasa memahaminya. Sekarang
kita bawakan kepada Allah. Kalau kita tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah, tapi bisa enggak hati dan rohani kita itu merasakan hadirnya Allah itu pada diri? Tentu bisa. Bagaimana cara hati atau rohani kita itu bisa merasakan hadirnya Allah pada diri kita ini? Cara merasakan Allah hadir pada diri itu yang disebut namanya dengan rasa. Nah sekarang, rasa itu sebenarnya adalah singkatan. Rasa itu adalah rahasianya Allah atau Rasul Allah. Makanya Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada rasa. Rasa itu Rasul Allah, rahasia Allah. Jadi kita untuk merasakan hadirnya Allah pada diri itu dengan rasa. Sekarang yang dikatakan rahasia Allah, yang disebut Rasul Allah itu yang mana? Karena setiap nama pasti ada orangnya. Setiap nama pasti ada wujudnya. Disebut HP, ini wujudnya. Disebut goreng pisang, ini orangnya. Disebut meja, ini wujud dan orangnya. Nah, begitulah kita sebenarnya mengenal dan menyaksikan Allah itu. Jelas dan nyata. Nah, kalau kita tidak mampu mengenal dan menyaksikan Allah, cukup turun kita pada maqam muraqabah tadi. Nah, sekarang yang mana yang rasa, yang mana yang disebut Rasul Allah, yang mana yang dikatakan rahasia Allah pada diri. Yang dikatakan Rasul Allah, rasa Allah pada diri kita itu yang disebut namanya hayat. Hayat itulah yang hidup. Hidup itu yang dikatakan rasa atau Rasul Allah. Sekarang, kalaulah yang hayat itu yang disebut rasa atau Rasul Allah, itu masih nama. Sekarang yang hayat itu yang mana pada diri kita? Yang dikatakan hayat itu pada diri kita, itulah yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Dikatakan nyawa nyatanya wujud Allah, dia sudah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nah, kalaulah yang hayat itu adalah nyawa, sekarang yang nyawa itu yang mana sebenarnya? Yang nyatanya wujud Allah yang meliputi tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, itulah yang disebut namanya dengan nafas. Itulah yang turun naik, yang keluar masuk ini. Kalaulah yang nyawa itu adalah napas sebenarnya yang turun naik, yang keluar masuk, ya. Sekarang napas itu yang mana? Yang napas itu yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itulah sebenarnya yang dikatakan si hayat tadi. Ruh itu yang disebut namanya nyawa. Ruh itu yang disebut namanya dengan nafas. Makanya ruh itu dikatakan sirullah, rahasia Allah. Jadi untuk merasakan hadirnya Allah pada diri kita itulah kita mesti mengenal dan memahami namanya ruh itu yang sebenar-benarnya. Ruh itu yang disebut nafas, ketika keluar masuk dia, nafas sebutnya. Ketika ruh itu sudah memenuhi batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, disebut namanya nyawa. Makanya nyatanya wujud Allah. Nyawa itu yang si hayat. Yang hayat itu artinya hidup. Nah, siapa yang hidup? Yang hidup itu yang Allah tadi. Nah, bisa kita melihatnya dan merasakannya. Merasakannya, itulah bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata, bisa bergerak. Semuanya melihat, mendengar, bergerak, berbicara itu adalah si hayat tadi. Nah, si hayat itu yang nyawa, nyawa itu yang nafas, nafas itu yang ruh. Ruh itu yang rahasia Allah. Kalaulah itu dikatakan sirullah, rahasia Allah, maka rahasia Allah itu tiada lain dirinya Allah itu sendiri. Nah, begitu kita memahami, sehingga kita bisa merasakan nikmat di dalam sholat tadi. Itu makom namanya muraqabah. Tapi jangan kita bertahan pada makom muraqabah. Ya, kita mesti naik kepada makom musyahadah, itu tauhid tadi. Sebab kalau kita beribadah tidak menyaksikan Allah, maka ibadah kita itu batal, tidak sah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah itu kepada diri kita ini. Apa kata Rasulullah? Ya, kamin qaimin hazumin sholati at-ta'ab wan nasab.
Berapa banyaklah umatku nanti yang mendirikan ibadah sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholatnya, melainkan hanyalah rasa capek, letih, dan panik saja. Kenapa? Karena dia belum mampu memandang dan menyaksikan Allah. Kalau kita belum mampu memandang dan menyaksikan Allah, tentu sulit bagi kita itu untuk menghadirkan perasaan hati dan jiwa kepada Allah. Makanya kunci melihat Allah itu, menyaksikan Allah itu mesti kenal kita dengan Allah itu. Untuk kenal Allah itu, matikan akan diri kita ini. Kalau diri kita telah mati, disitulah kita bisa menyaksikan Allah secara nyata dan utuh. Karena dia cuma yang berdiri dengan sendirinya. Nah, ini yang disebut namanya maqam musyahadah, tauhid duduknya. Kalau tidak, maka kita sudah tertipu dengan diri dan amal kita sendiri. Itu yang disebut namanya wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka dan mengira diri mereka telah beramal ibadah dengan baik, tapi sebenarnya mereka itu lupa atau Tuhan. Mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Jadi beribadah itu jangan sampai berimajinasi. Beribadah itu bukan menghayal, tapi beribadah itu betul-betul nyata ya akan kewujudan dan kezahiran Allah itu pada segala alam, pada diri. Namun kesempurnaan memandang nyatanya Allah pada alam dan pada diri, ini yang disebut namanya insan. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang insan itu yang sebenarnya. Tanya Ustaz, Ya. lalu bagaimana kalau yang sampaikan tadi dalam sholat itu ya matikan diri gitu Ustaz, tiadakan diri gitu, hanya Allah lah yang hadir semata-mata. Ya. Lalu gimana letaknya ikhtiar itu Ustaz? Ikhtiar kelakuan kita yang berbuat, yang sholat itu kan ada perbuatan takbiratul ihram, ruku, sujud itu Ustaz. Ya. Bagaimana letaknya? Jadi hakikatnya kita ini tidak punya ikhtiar, kita tidak punya usaha. Kalaulah kita punya usaha dan ikhtiar, lalu di mana kalimat yang kita sampaikan la haula wala quwata illa billah itu? Aku tidak punya usaha, aku tidak punya ikhtiar, aku tidak punya daya dan upaya. Itu artinya bahwa kita sebenarnya memang tidak ada usaha dan ikhtiar. Nah sekarang kalau tidak ada kita usaha dan ikhtiar, lalu mana sebenarnya hakikat usaha dan ikhtiar? Yang mana sebenarnya disebut usaha dan ikhtiar itu? Kalau kita tidak punya usaha dan ikhtiar, nyatanya kan kita berbuat ini. Kalau kita tidak punya ikhtiar dan usaha, nggak bisa lah sampai goreng ini di meja ini ya. Kan ada usaha tuh. Nah, yang dikatakan usaha dan ikhtiar yang sebenarnya nyatanya sifat Allah itu pada diri ini. Mana nyatanya sifat Allah pada diri kita ini? Itulah sifat sama, basar, kalam, ilmu, kodorat, irodat, dan hayat. Kalau tidak ada hayat, mana muncul namanya kudrat? Kalau tidak ada kudrat, mana muncul namanya kehendak? Jadi yang dikatakan usaha itu nyatanya sifat Allah. Sifat Allah yang 7 itulah yang dikatakan sebenar-benarnya usaha dan ikhtiar. Nah, kalaulah tidak ada diri kita lagi di situ, tidak ada usaha dan ikhtiar, lalu usaha siapa yang nampak? Ikhtiar siapa yang nampak? Yang nampak itu adalah usaha dan ikhtiar aku, kata Allah. Maka diri kamu itu tempat memandang nyatanya usaha dan ikhtiar aku. Jadi sebenarnya ikhtiar kita tidak ada, yang ada ikhtiar Allah kan gitu Ustaz. Ya. Kita ini adalah corong saja gitu bagi Allah untuk Iya. untuk mewujudkan dirinya, menyatakan Iya. dirinya gitu Ustaz. Ya. Dan pertanyaan lagi Ustaz, ketika kita sholat itu kan kita menyebut nama Allah Ustaz. Nah. Allahu Akbar gitu. Jadi gimana paham kita Ustaz ketika kita mengangkat Allah, memanggil nama Allah tadi itu dalam sholat, betul-betul nampak, kita saksikan betul dia gitu Ustaz. Gimana pahamnya Ustaz? Iya, sebenarnya kalau dibukakan pahamnya, tentu dia bertingkat memahaminya. Kenapa? Ada orang mengenal Allah itu tingkatan pahamnya di syariat. Ada orang mengenal Allah itu tingkatannya di tarekat. Ada orang mengenal Allah itu tingkat pahamnya di hakikat. Dan ada orang mengenal Allah itu tingkatannya di ma'rifat. Nah, kalaulah tingkatan pahamnya di syariat ketika dia takbir,
Dia hanya mengangkat tangan aja, yang penting Allah di aras, Allah di langit, kan begitu. Dia tidak mampu memandang wajahnya Allah dan rupanya Allah, pokoknya Allah, Allah lah gitu. Itu tingkatan fikih namanya, tingkatan syariat namanya. Apa betul Allah yang diingatnya atau pikirannya? Apa betul Allah yang diibadatinya atau adalah khayalannya? Makanya Allah sindir di dalam bahasa Tuhan itu, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia mengaku menyembah aku, dia mengaku mengingat aku, tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya bukan aku, tapi adalah akal pikirnya sendiri, perasaannya sendiri, imajinasinya sendiri. Bahkan terang-terangan dibayangkannya lah asma Allah itu tulisan Allah. Dia mengira asma Allah, tulisan Allah itu adalah wasilah untuk bisa mengingat Tuhan. Nah, ini yang disebut namanya syirik, telah menjadikan tulisan Allah, asma Allah, telah menjadikan perasaan kita, pikiran kita, imajinasi kita sebagai Tuhan pada diri kita ini. Ini berbahaya. Makanya pantaslah Nabi mengatakan, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama, namun dia tidak mengenal diri yang punya nama, itu adalah suatu kekafiran. Yang kafir itu maksudnya tertutupnya pandangan hatinya itu memandang Tuhan. Ini yang katakan pandangan yang buta. Makanya Nabi mengatakan begini, bahasa Nabi itu, man nazara ila shay'in malam yarallahu fi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu apapun lah, pada diri, di luar diri, pada suami, pada istri, ayah, anak, dan sebagainya, lalu tak mampu dia memandang Allah pada segala sesuatu itu, itulah pandangan yang bernilai dosa. Nilai dosa itu maksudnya pandangan yang tidak bernilai ibadah, tidak memberi faedah dan manfaat buat dirinya. Jadi berapa tahun umurnya hidup di dunia ini, sekian tahun pula lah dia berdosa itu. Kalau Allah sudah mengatakan berdosa, itu tandanya dirinya najis. Najis yang dikatakan Allah itu yang mana? Najis itu ada najis zahir, ada najis yang batin. Kalau najis zahir bisa dicuci dengan air yang ada di keran kita, keran masjid di rumah kita, dengan air sumur, air sungai, karena dia nampak. Itu najis yang zahir. Tapi kalau najis batin, 7 samudera kita membersihkan najis batin itu tak pernah dia bersih. Nah, sekarang yang dikatakan najis yang batin itu yang mana? Itu yang disebut namanya keakuan diri. Ketika kita tidak menyaksikan Allah, ketika kita belum mengenal Allah, maka diri kita itu dikatakan najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Karena dia tidak mengenal aku. Kalau dia tidak mengenal aku, berarti dia sudah merampok hak aku. Orang yang merampok hak aku, kata Allah, ya, itulah sebenarnya dosa yang paling besar. Karena dia telah menyandingkan dirinya dengan aku, kata Allah. Padahal dirinya itu ada karena aku, sedangkan aku ada dengan sendirinya. Jangan kita itu merasa ada pula diri kita di hadapan Allah. Inilah yang dikatakan namanya najis batin itu. Ustaz, bertanya Ustaz. Kita menyebut Allah, tentu kita harus tahu Ustaz, kapan Allah itu bernama Ustaz. Sementara Allah itu berdiri dengan sendirinya. Kan kita ini dari dulu berarti kalau setelah Ustaz menjelaskan, kita ini kan tidak pernah ada. Lalu yang saya tanyakan, kapan Allah itu bernama Ustaz? Agar kita paham, tahu bahwasanya hanya Allah semata yang ada. Tentu kita harus tahu Allah itu yang mana, kapan Allah itu bernama. Ustaz, mau penjelasannya. Iya. Jadi Allah itu bernama setelah dia telah zahir, setelah dia telah wujud, setelah dia nyata. Makanya ketika dia zahir, dia telah nyata, disitulah dia memberi nama akan dirinya sendiri. Jadi nama Allah itu nama yang Allah sendiri yang memberi nama, bukan nama yang dihantarkan kepada dirinya. Makanya disitulah Allah mengatakan setelah dirinya zahir, wujud, terang dan nyata, barulah Allah mengatakan innani anallah. Sesungguhnya ya wujud diriku ini
itu adalah bernama Allah. Jadi diriku itu yang bernama Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain lagi selain daripada diriku. Tidak ada yang pantas disembah, dituju, dicari, dan dinyatakan pada alam dan pada dirimu yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Illa ana, melainkan yang hidup itu aku, yang nyata itu aku, yang wujud itu aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, nyatakanlah aku. Nah, jadi kuncinya sebelum kita menyembah, kita kenali Allah itu. Makanya setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, kita ada kenal Allah itu yang mana, barulah di situ kita itu namanya sudah menyaksikan Allah, tidak lagi menghayal. Itu dalam memahaminya. Sekarang Allah yang kita sebut, Allah yang bernama yang kita sebut tadi, tentu ada wujudnya, tentu ada orangnya, kata Ustaz. Tak mungkin lah namanya ada, orangnya tak ada. Ya, betul bisa. Ya. Yang saya tanya Ustaz, Ah. ketika kita sholat tadi itu, kita kan menyebut nama Ustaz, Ya. kan? Nah, dalam pikiran kita itu apa yang terlintas gitu, Ustaz? Maka tadi kata saya bilang tidak, tulisan Allah itu bukan Allah kan gitu, Ustaz. Ya, jadi maknya gini kan, makanya ketika tadi disyariatkan. Jadi ketika kita sudah memahami bahwa setiap nama ada wujud, setiap benda ada nama, setiap perbuatan juga ada namanya. Sekarang yang wujud yang bernama Allah itu yang mana? Wujud yang bernama Allah itu, inilah nyata pada diri kita ini secara sempurna. Jadi memandangnya kepada diri, bukan keluar diri. Ke dalam diri memandangnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, inilah wajahnya. Inilah rupanya yang bernama Allah itu. Tapi kita tidak boleh mengaku-ngaku Allah. Itu yang perlu pahami. Karena belajar ilmu tauhid ini bukan ingin jadi Allah. Belajar ilmu tauhid ini bukan pula ingin mengaku-ngaku Allah. Akan tetapi belajar ilmu tauhid ini untuk mengenal dan memahami Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada semata-mata secara mutlak. Diri kita tidak pernah ada. Disitulah namanya kita mentauhidkan Allah itu. Jadi kalau kita sudah terang dan menyaksikan Allah sempurna pada diri, tidak ada pula lagi di situ namanya mengingat-ingat. Tidak ada pula bahasanya lagi di situ menyembah-nyembah. Tidak pula ada bahasanya menghadir-hadirkan. Karena dirinya cuma yang berdiri dengan sendirinya. Itu yang Allah katakan. Ya kan? Wa aqimis sholata li zikri. Nah, si zikri itu yang sholat. Zikri itu kan salah satu nama daripada nama Allah. Kalaulah zikri itu salah satu nama daripada Allah, maka yang sholat itu si zikri, dirinya itu yang sholat. Wa ni'buduni hadza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri, kata Allah. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan tauhid. Jalan yang sampai kepada pengenalan kepada Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, pasti menyaksikan. Kalau dia sudah menyaksikan, pasti dia bertatap wajah. Orang sudah bertatap wajah itu disebut namanya orang yang sudah liqa. Jadi menikmati aja sholatnya. Menikmati hidupnya setelah kita mengenal Tuhan. Dalam sholat itu ya kita menikmati begitu. Iya. Menikmati berliku dengan Tuhan tadi. Begitu. Iya. Lalu Ustaz itu dibilang bahwasanya kesempurnaan itu bernama insan kamil. Jadi bagaimana kita memisahkan antara insan kamil dengan Allah itu, Ustaz? Supaya jangan ada keraguan gitu, Ustaz. Iya. Insan kamil itu adalah sebutan untuk mengenal dan memahami akan diri Allah secara sempurna. Jadi insan kamil itu tiada lain nyatanya diri Allah. Makanya tadi Ustaz katakan, yang insan itu bukan kita. Allah katakan al-insanu siri. Yang mengatakan insan kita atau Allah? Allah. Insan itu rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah diriku sendiri, kata Allah. Maka orang yang sudah mengenal Allah sempurna dan nyata pada dirinya disebutlah
insan kamil mukamil. Namun hakikatnya insan kamil mukamil itu adalah diri Allah. Diri Allah itu yang dikatakan insan kamil mukamil. Cuma ini bahasa untuk menyampaikan akan hakikat sesuatu. Kalau tidak ada kata, tidak ada bahasa, bagaimana kita akan menjelaskan bahwa Allah itu yang sebenarnya yang insan kamil mukamil itu. Jadi maksud Ustadz, boleh kita sebut insan kamil mukamil, tapi insan yang kita sebut itu bukanlah diri kita, tapi penyebutan kesempurnaan diri Allah yang sudah berupa, yang sudah berwujud ya. Makanya dikatakan dalam hadis yang lain oleh Allah tentang rahasia kita ini, wa khalaqa Adam kasuratihi. Nah, itu dia. Aku ciptakan Adam, dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa diriku. Itu terjemah maknanya, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam, yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Nah, kan turun bahasa syariat tuh, namun syariatnya sudah berhakikat. Yang menjadikan Adam tuh itulah yang jadi Adam. Aku itu yang Adam, Adam itu diriku. Maka Adam itu artinya tiada. Kalau Adam itu artinya tiada, lalu siapa yang ada? Yang ada hanyalah Allah. Kalau Allah cuma yang ada, Adam itulah nyatanya wujudnya Allah itu. Disitulah kita mengenal akan dirinya sebenarnya. Jadi baru dia bernama tadi setelah zahir wujudnya. Tapi kalau dia belum bernama, masih dalam keadaan batin, itu tidak bisa disebut. Begitu, tidak bisa disebut. Namun dia wujud, dia ada. Adanya tuh, wujudnya itu belum bisa dikenal, belum bisa disebut, belum bisa diceritakan. Itu yang disebut namanya batin. Jadi batin itu maknanya tersembunyi. Ya. Nah, walaupun batin itu maknanya tersembunyi, bukan berarti dia tidak ada. Dia ada, namun belum bisa dikenal, belum bisa dilihat, belum bisa diceritakan dan disebut. Karena belum ada namanya alam, belum ada namanya masa, belum ada namanya ruang dan waktu. Ya, itu dia tuh. Makanya dikatakan batin bukan berarti tidak ada, dia ada tapi belum bisa dikenal, disebut dan diceritakan. Karena dirinya sendiri yang ada di situ. Itulah duduk qiyamu binafsi itu maksudnya. Kalau bahasa kerennya Allah tuh dalam keadaan jomblo masian. Sendirian. Iya itu. kesepian ya. Kesepian. Akhirnya katakan puji Allah bagi Allah. Ya, dialah yang Ahmad, dialah yang Muhammad. Itu dia tuh. Jadi ketika Allah dalam kesendirian ini saat adanya Muhammad itu untuk memuji dirinya gitu kan. Makanya lahirnya Muhammad. Ya, Allah itu ingin melihat dirinya di luar dirinya. Nah, yang dikatakan Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya tadi itu yang katakan Muhammad. Maka Muhammad itu adalah bayang-bayang untuk memandang dirinya. Kan tak mungkin ada bayang-bayang kalau tidak ada wujud bayang-bayang. Kayak gini ya. Bayang-bayang ini ada karena ada wujud tangan bayang-bayang tadi itu. Yang bayang-bayang inilah yang disebut namanya Muhammad. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.